yang dikaitkan dengan etika dan hukum kesehatan. Perkenalkan, saya Ciara Ramadhani dengan NPM F0H02401. Perkenalkan, nama saya adalah Syafana Putri dengan NPM F0H02408. Perkenalkan, nama saya Aditi Kurniawati dengan NPM F0H02410. Saya Arya Putra Dinata dengan NPM F0H02402. Saya Salma Sofia dengan NPM F0H02401. Saya Afina dengan NPM F0H02402. Saya Tati Ardani dengan NPM F0H02402. Selamat menyaksikan. Tuan A, pria 38 tahun yang bekerja sebagai sopir antar kota, datang ke klinik dengan keluhan berat badan turun drastis, demam berulang, dan sariawan menetap. Setelah konseling, dia menyetujui tes HIV yang kemudian menunjukkan hasil positif. Tuan A masih shock dan meminta agar istrinya Nyonya A belum diberitahu karena takut akan reaksi dan dampaknya pada keluarga. Sementara itu, Nyonya A curiga dan mendesak tenaga medis untuk memberi penjelasan. Tim medis menghadapi dilema antara menjaga kerahasiaan pasien dan melindungi keselamatan istri. Situasi semakin rumit saat seorang perawat secara tidak sengaja membicarakan hasil HIV Tuan A di ruang perawat yang ternyata terdengar oleh pihak keluarga. Saat di ruang konseling klinik VCT. Saya di sini ingin konsul terkait saya ini demam berulang-ulang, itu sariawan dan sama turun berat badannya drastis. Baik, jadi itu tuh sepertinya itu adalah pertanda. Di sini saya menyarankan untuk Bapak mengecek tes HIV saja ya Pak. Nah, di sini kami akan dampingi dan kerahasiaan Bapak pun juga akan dijaga. Bapak bersedia Pak? Saya takut mas, tapi ini demi kebaikan saya dan keluarga. Keputusan yang sangat bijak ya Pak. Nah, nanti kami akan dampingi untuk tes Bapak dan hasil labnya pun akan kami rahasiakan. Bapak tenang saja ya Pak. Saat di ruang konseling khusus. Baik Bapak, perkenalkan di sini saya Dr. Devi. Saya yang berjalan pada siang hari ini ya Bapak. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, Bapak dinyatakan positif HIV. Itu ini mungkin kabar yang berat untuk Bapak. Tapi ada kabar baiknya, itu bisa dijalani pengobatan ya Pak sekarang. Kami akan selalu mendukung Bapak dan selalu Bapak. Baik Bapak, nama dari pengobatannya itu ya adalah terapi ARV yang dimana fungsinya ini adalah menekan virus HIV tersebut dan juga akan menjaga imun tubuh Bapak. Nah, ini juga akan menjaga kok rahasianya. Membuka sesi konseling Bapak. Jika Bapak merasakan kami siap menyediakan sesi konseling tentang psikologis Bapak. Tidak ada salah jika Bapak merasa takut. Yang penting Bapak tidak merasa sendirian. Saat di ruang tunggu. Sudah berapa hari Bapak? Dok, jangan beritahu saya dulu, saya takut dia meninggalkan saya. Maaf ya Bapak, kami memang berikan untuk menjaga kerahasiaan ini Pak. Tapi kalau saran dari kami harap Pak ini lebih baik disampaikan kepada istri Bapak. Itu yang Pak menunda menjawab istri Bapak. Ini dapat berdampak pada kesehatan istri Bapak. Kalau Bapak dapat kami, bisa kami bantu untuk menyampaikan kepada istri Bapak yang paling dengan cara paling efektif dan paling bermanfaat. Saat di ruang edukasi pasien. Pak Ariel, itu harus diminum setiap hari sama masih Bapak. Tidak boleh putus. Jika Bapak terus mengonsumsi obat itu, maka Bapak pun bisa hidup sehat seperti biasa. Nilai menjadi sangat lebih. Dan kami juga itu akan melakukan pemeriksaan rutin kepada Bapak untuk memantau kondisi itu kepada Bapak. Bila Bapak menemukan ini pada istri Bapak, itu kami juga pastikan dia bisa aman Pak. Bapak tidak perlu khawatir ya Pak. Kami ada di sini untuk membantu Bapak dan membantu Bapak. Saat di ruang edukasi konseling Pak Sutri.
maafkan aku. Aku positif HIV. Aku takut kamu ninggalin aku. Terima kasih sudah jujur. Mari kita hadapinya bersama. Aku juga akan ikut tes kok. Saat di ruang perawat, saat di ruang kepala ruangan, Pak Sarah, ini saya dapat kabar dari tenaga medis yang lain kalau ada pelanggaran dari konfidensialitas pasien. Apa benar, Pak Sarah? Maaf dok, saya hilang dok. Saya nggak maksud untuk menyebarkannya dok, tapi saya dalam konsep khawatir dok. Kekhawatiran harus disampaikan dalam tim disiplin dan forum tertutup ya. Sekalipun maksudnya baik, tetap tidak boleh membahas identitas dan hasil pasien di tempat terbuka. Ini membuat pasien kehilangan kepercayaan pada layanan kesehatan. Kita harus menjaga kepercayaan pasien agar pasien itu merasa aman dan dihormati. Jangan diulangi lagi ya, Praksela. Jadi kita harus menjaga reputasi dari rumah sakit kita. saat di ruang konseling pasien, Maaf ya Bapak Ariel, di sini saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya. Saya sempat membicarakan informasi Bapak di tempat yang tidak seharusnya ya Pak. Itu kesalahan saya sebelumnya. Saya bertanggung jawab dan akan memperbaikinya untuk ke depannya Pak. Saya mohon maaf sekali. Saya kecewa. Saya menghargai suster karena Kami sudah menegaskan kembali kepada perawat itu karena harus menjaga kerahasiaan medis kepada semua tenaga medis yang ada di sini. Bapak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang profesional dan penuh hormat Pak. Kami minta maaf ya Pak. Pak Ariel, bila Bapak merasa itu sesi konseling, dan boleh silakan temui saya. Akibat jawab ini kami siap untuk